Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memperkenalkan diri sejenak sebelum saya lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Karena inilah saya pertama sekali berdiri sebagai pendeta HKBP Resort Jatinegara. Saya Pendeta Tulus Pusunggu, salam untuk kita semuanya. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki renungan pagi ini, terlebih dahulu kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini tertulis pada Mazmur 139 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, tema yang kita ambil pada teks ini tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Salah satu hal yang paling mempengaruhi dan berdampak besar dalam kehidupan seseorang, menurut pemazmur, adalah pikiran, perenungan, dan pengenalan akan Allah. Apakah menurut Anda, Tuhan benar-benar mengetahui segala hal tentang diri kita masing-masing? Faktanya, Allah Maha Besar dan Maha Agung, pencipta segalanya. Dia tahu segala hal tentang yang diciptakan, termasuk tentang kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, karena segala sesuatu tersingkap dan terbuka di depan mata Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Saudara-saudaraku, sahabat rohani, Allah bahkan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri sendiri. Dalam nats kita Mazmur 139 ini, Daud berdoa agar Tuhan memeriksa hati dan pikirannya untuk mengupas segala yang ada pada dirinya. Ini disampaikan lewat doa. Dia berdoa agar Tuhan menyelidiki pikiran-pikirannya serta mengungkapkan segala hal yang mungkin tidak ia sadari, yang jauh tersembunyi di bawah permukaan. Daud katakan, selidiki, kenallah hatiku, dan ujilah aku Tuhan. Daud ingin menguji untuk memastikan ketidaksempurnaannya sebagai manusia. Sebagaimana seorang pemurni yang terampil menguji kualitas emas untuk menemukan ketidakmurnian dan kekurangannya, Tuhan dapat menguji setiap orang. Menguji Daud. Daud ingin pikiran-pikirannya dan cara-caranya dalam menjalankan kehidupan dimunculkan ke permukaan, sehingga hal-hal yang tersembunyi dapat diatasi dan hal-hal yang disesali dapat dimurnikan oleh Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, ada saatnya kita harus berdoa seperti yang dilakukan Daud untuk membuka segala yang ada dalam diri kita. Berdoa dalam kerendahan hati dengan sangat benar dan jujur dari hati yang murni. Meminta Tuhan menguji dan menyelidiki hati kita
berarti kita bersedia diungkapkan semua apa yang kita punya. Barangkali kita telah berjalan di jalan yang salah tanpa kita sadari, atau berada dalam keputusasaan karena sesuatu persoalan yang berat, atau barangkali pikiran-pikiran cemas dan kekhawatiran kita oleh karena sesuatu hal telah menyinggung hati Tuhan, karena itu berakar pada kurangnya kepercayaan kita kepada tujuan dan jalan Tuhan. Pikiran cemas menunjukkan bahwa kita terlalu fokus pada diri sendiri dan urusan hal-hal dunia ini. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok." Matius 6 ayat 25 sampai 26. Kemudian sebaliknya Kristus menasihati murid-muridnya dan kita semua untuk berfokus kepada Allah dengan berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Tuhan tahu bahwa hal kecemasan dan kekhawatiran akan selalu membebani dan bahkan menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi siapa yang percaya kepadanya dan senantiasa berfokus kepada Tuhan akan selalu dipelihara dalam damai sejahteranya yang sempurna. Jemaat, sahabat rohani yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang menjadi pesan dari nas ini kepada kita saat ini? Mintalah Tuhan untuk senantiasa menyelidiki serta menguji hati dan pikiran saudara, supaya Allah mengungkapkan semua ketidaksempurnaan kita. Maka dengan demikian kita boleh disucikan kembali. Mintalah pengampunan dan bertobatlah. Mintalah Roh-Nya untuk memimpin serta membimbing kita melaluinya. Karena Tuhan setia dan penuh belas kasihan. Dia mengasihi kita terlepas dari kekurangan kita. Karena Tuhan setia dan penuh belas kasihan, Dia akan terus berjalan bersama dan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin.